Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kekerasan terjadi di mana-mana. Manusia tidak lagi peduli kepada Tuhan. Namun di tengah dunia yang rusak itu, ada satu orang yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Namanya Nuh. Nuh adalah seorang pria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang yang tetap setia ketika dunia memilih jalan yang salah. Pada zaman itu manusia semakin jauh dari Tuhan. Kekerasan ada di mana-mana. Hati manusia dipenuhi keserakahan dan dosa. Tidak ada lagi yang mencari Tuhan, dan Tuhan melihat semuanya. Hatinya berduka melihat bumi yang telah rusak oleh manusia. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Nuh membangun bahtera itu dengan taat. Orang-orang menertawakannya, mereka mengejeknya, mereka tidak percaya pada peringatan Tuhan. Tetapi Nuh tetap setia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mereka berkata kepada Nuh, "Lihat orang gila itu membangun kapal di tengah daratan. Apa dia pikir hujan akan mengangkat kapalnya?" Ada pula yang berkata, "Dia sudah kehilangan akal sehatnya." Namun Nuh tidak goyah. Imannya lebih kuat dari cemoohan mereka. Lalu setelah bahtera itu selesai dibuat oleh Nuh, maka dengan kuasanya Tuhan membawa berbagai jenis hewan ke dalam bahtera itu. Sepasang demi sepasang mereka masuk ke dalam bahtera. Begitu pula Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan menantunya juga masuk ke dalam bahtera. 7 hari kemudian, langit berubah menjadi gelap. Awan tebal menutupi bumi, dan hujan mulai turun. Hujan itu tidak berhenti 40 hari dan 40 malam lamanya. Air dari langit tercurah deras. Mata air dari dalam bumi pun terbuka. Air terus naik dan lebih tinggi. Gunung-gunung pun tertutup oleh air. Namun di tengah badai yang menghancurkan dunia, semua yang bernapas di darat mati. Hanya Nuh dan keluarganya
yang berada di dalam bahtera yang selamat. Bahtera itu tetap berdiri. Di dalamnya, Tuhan menjaga Nuh dan keluarganya. Setelah air bah itu menutupi bumi selama 150 hari lamanya, maka dengan perlahan air mulai surut. Bahtera itu berhenti di puncak sebuah gunung. Lalu Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk memastikan apakah bumi telah kering dan tidak diliputi air bah. Namun burung gagak tersebut tidak kembali. Kemudian Nuh kembali melepaskan seekor burung merpati. Namun burung tersebut kembali sebab tidak menemukan tempat untuk bertengger yang menandakan bumi masih diliputi air. Lalu kemudian Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati. Dan burung tersebut kembali dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya, sehingga diketahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi dan segalanya mulai tumbuh lagi. Lalu Nuh melepaskan burung merpati untuk ketiga kalinya, dan burung tersebut tidak kembali lagi, menandakan bumi sudah benar-benar kering. Kemudian Nuh dan keluarganya melangkah keluar dari bahtera. Hewan-hewan pun keluar. Kemudian Nuh membangun mezbah dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat sebuah perjanjiannya. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sebagai tanda perjanjian itu, Tuhan menaruh pelangi di langit. Dari kisah Nuh ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengetahui setiap perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun tidak. Hidup benar dan ketaatan di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ketaatan kepada Tuhan membutuhkan komitmen dan iman yang teguh. Walaupun terkadang sulit untuk diterima dengan akal pikiran manusia, ketaatan dan kesetiaan selalu akan membuka jalan bagi perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.